Kali ini kita lihat panorama Pati dengan cara berbeda. Saatnya kita mulai perjalanan dari Bukit Pandang Ki Santa Mulia yang terletak di Desa Durensawit, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah. Eits, bukan sekedar naik bukit dan lihat pemandangan dari ketinggian aja. Kita coba naik yang satu ini yuk. Oke, siap luncur. Ini sebenarnya bukan pertama kali aku naik Flying Fox, tapi yang ngebelah dua bukit kayak gini ini baru pertama kali. Panjangnya 175 meter dan ini ngebelah dua bukit, Bukit Pandang Ki Santa Mulia. Betul ya, Mas? Betul. Wish me luck. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Semua udah siap, saatnya meluncur. Asli, seru banget. Dan pastinya cocok buat para pecinta adrenalin. Apalagi Flying Fox ini berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Pokoknya serasa terbang melintasi dua bukit deh. Ini mundurnya kebalik, harusnya madep ke depan. Waduh, ini lebih... Padahal ini jaraknya 175 meter, tapi benar-benar gak berasa, kerasanya cepet banget, tapi seru banget. Boleh lagi nggak, Mas? Boleh. Selain Flying Fox, tempat ini juga menawarkan ragam spot cantik dengan konsep gardu pandang kayak gini nih. Hamparan bukit hijau nan menawan pun jadi pemandangan yang tak terelakkan. Indah. Indah panoramanya juga kaya dengan ragam sumber daya alamnya. Selamat datang di Pati. Pati emang kaya dengan ragam sumber daya alamnya. Sampai-sampai kabupaten ini punya semboyan Pati Bumi Minatani yang diantaranya berarti berdaya dan juga makmur. Letak geografis Pati yang berupa pegunungan juga dataran rendah membuat kabupaten ini memiliki keunggulan tersendiri. Misalnya aja nih, dataran rendah di pesisir yang disulap jadi area tambak oleh warga. Salah satu budidaya tambak yang dioptimalkan di sini ya bandeng ini. Konon ada lebih dari 10.000 hektar tambak bandeng yang tersebar di 7 kecamatan di Pati. Para penikmat kuliner juga pasti udah gak asing lagi dong sama istilah bandeng juwana. Nah, bandeng yang terkenal dengan kelezatannya tersebut ternyata asalnya dari Pati loh. Dan sekarang saatnya panen bandengnya langsung. Ini dia harus diangkat sampai tinggi, lebih tinggi daripada badan kita. Karena kalau enggak, ikan loncat ke muka kita jadi nggak bisa kepanen. Semangat. Tuh kan, bener, bandengnya malah loncat ke mukaku. Waduh. Ini karena memang panennya panen parsial, jadi memang hasil tangkapannya nggak sebanyak kalau misalnya panen pada pagi hari, dini hari gitu ya Pak, jam 2 sampai dengan jam 3 dini hari. Biasanya memang tangkapan yang paling bagus sih kalau dini hari, karena biasanya kualitas ikannya lebih segar karena memang diberi pakannya justru baru siang hari gitu ya Pak ya. Lihat nih, seger-seger banget kan ikan tangkapan kita kali ini? Satu lagi, bukti kalau Indonesia itu subur dan Bagus!
Kalau pernah ke Pati, pasti udah gak asing lagi nih sama tempat yang satu ini, kawasan Agrowisata Jolong. Berada di lereng Pegunungan Muria, tempat ini tawarkan ragam pesona alam yang sayang jika dilewatkan. Dan yang bikin aku paling penasaran, Bukit Naga. Menuju ke sana, aku ditemenin sama komunitas mobil Jeep Pati untuk jajal trek baru. Nah, nantinya wisatawan di sini juga dapat nih sewa mobil Jeep kayak gini buat menuju ke Bukit Naga. Nah, ini selain treknya yang seru banget kayak gini untuk menuju ke Bukit Naga yang masih ada di kawasan Agrowisata Jolong, ini kita juga bakal disambut sama panorama kota Pati dari ketinggian. Pokoknya seru banget ya Bu ya, pemandangannya bagus. Apalagi si Bukit Naga ini memang adanya di ketinggian sekitar 850 meter dari atas permukaan laut. Wow, gokil. Lanjut. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya sampai juga nih. Hamparan pohon buah naga yang bentuknya unik kayak tanaman kaktus siap menyambut kita. Dulunya budidaya buah naga ini murni untuk pengembangan buah. Namun melihat antusiasme masyarakat sejak 2015 lalu, 2 dari 16 hektar pohon buah naga di sini dijadikan tempat wisata. Mumpung lagi di sini, ikut petik buahnya ah. Kita cari-cari yang udah siap dipetik. Oh, aku dong Pak. Aku dong. Mau coba ya? Ya. Ya. Ini dari atas ya Pak. Ya, dari atas langsung masuk. Terus, terus. Enggak saya ambil. Oke. Nah, ini adalah buah naga jenis yang merah ya Pak. Biasanya tumbuhnya tuh dari kuncup sampai siap petik kayak gini kurang lebih 2 bulan. Kalau dari buah naga merah, ini setiap pohonnya bisa 20 sampai 20 buah, tapi ada juga buah naga putih itu biasanya nggak terlalu banyak, cuma sekitar 5 paling sampai 10 buah doang ya Pak. Manis nih ya pasti ya Pak ya. Wah, pol manis itu. Mantap. Kalau ini enak tenan Mbak ini Mak. Dari manis dari nganu, ambil dari pohon. Jadi matang pohon ya Pak. Lumayan manis ini. Enak tenan ya Pak. Boleh dicobain lagi ya. Buah naga putih juga ada loh di sini. Kalau buah naga yang merah biasanya rasanya masih ada sedikit asam seger. Kalau yang putih ini emang udah manis aja, rasanya manis banget. Enak ya Pak ya? Enak tenan. Makan buah naga langsung dari kebunnya karena Indonesia bagus. Lorotan Semar. Tiba di sini aku makin sadar kalau tempat ini emang seunik namanya. Dinamakan lorodan atau yang dalam bahasa Jawa berarti seluncuran karena kontur dasar sungai yang miring membuat air akan melorot dan meluncur dengan indahnya ke bawah. Nah, kalau nama Semarnya sendiri nih, ini karena pada tingkatan air terjun yang kedua, bentuknya terlihat mirip kayak perut Semar. Tokoh pewayangan itu loh. Ada-ada aja ya. Total ada 3 tingkatan air di tempat eksotis ini. Jernihnya air serta derasnya arus yang mengalir dari atas bukit
Dijamin deh buat kita betah lama-lama di sini. Di Lorotan Semar ini sebenarnya kita juga bisa nih main lorodan ataupun seluncuran dan bisa berenang juga. Tapi berhubung aku kesini pas airnya lagi cukup naik, jadi amannya emang main-main air kayak gini aja. Tapi tetap seru, pemandangannya indah, bisa foto-foto juga. Kulon derek seni kakak. Kabupaten Pati juga dikenal dengan industri kuningannya yang mendunia. Gimana enggak? Kerajinan kuningan di sini udah sejak lama merambah ke pasar internasional, bahkan dari negara-negara di Asia, Eropa, hingga Amerika. Meski beberapa tahun terakhir geliat industri kuningan dirasa melesu, namun masyarakat di sini tetap konsisten untuk mengembalikan pamor industri kuningan seperti sedia kala. Sentra Kuningan di Juwana ini salah satunya. Setiap hari aneka produk dihasilkan melalui proses yang cukup panjang. Dimulai dari pengecoran atau proses pembentukan logam dengan menggunakan cetakan berongga yang kemudian akan diisi oleh logam cair. Lanjut, cetakan kemudian akan dibersihkan dan dikikir. Ada yang gunakan mesin, ada juga yang diproses manual, kayak gini. Pak, bener gini ya Pak? Nah, selain pengikiran menggunakan mesin ataupun mesin bubut, di sini kuningannya juga beberapa diantaranya masih dikikir secara manual menggunakan kikir yang seperti ini. Nah, nanti akan kelihatan nih bedanya kalau yang belum dikikir nih memang masih kasar seperti yang satu ini. Dan nanti setelah dikikir bakal halus kayak gini. Wah, satu-satu dikikir secara manual. Lanjut ya Pak? Lanjut. Terakhir, kuningan akan dipoles lagi nih sampai mengkilap dan siap buat dipasarkan. Mulai dari serba-serbi perabotan rumah tangga hingga aneka produk dekoratif seperti barang-barang hias, lengkap. Ada yang bilang eksistensi ketoprak dalam ranah hiburan sedang masuki masa senja, alias diambang kepunahan. Tapi gak di Pati, justru sebaliknya. Geliat kesenian ketoprak terasa betul nih dari sejumlah grup pementas yang masih eksis nanggap di berbagai kesempatan. Salutnya lagi, semangat melestarikan kesenian yang satu ini juga aku rasakan dari para remaja asal SMP 2 Kayen. Ini bukan kali pertama mereka mentas, tapi buatku ini yang pertama kalinya. Dan seperti biasa, sebelum mentas semua persiapan dulu. Mulai dari kostum sampai make up. Udah beres ya Mbak ya? Sudah cukup. Oke. Makasih ya Mbak, matur suwun. Berhubung ini kali pertama aku mentas ketoprak, jadi tadi sepanjang siap-siap juga masih terus hafalin naskahnya. Dan kali ini aku bakal berperan jadi Bomban. Kayak apa tuh perannya? Pentas kita kali ini bertajuk Wedana Yuyu Rumpung Duta atau kisah berdirinya Kota Pati. Selama pementasan, kita juga diiringi nih oleh alunan permainan musik karawitan Jawa, juga pementasan wayang oleh Dalang Cilik. Wah, komplit deh pokoknya. Berhubung semua tampil maksimal, aku juga gak mau kalah lah buat kasih penampilan terbaik. Ya, walaupun gak gampang juga ya ternyata.
Selain pendalaman peran, keterbatasan bahasa jadi kendala utama nih buat aku. Ya, harap maklum ya semua, hehe. Sekali mentas kayak gini bisa memakan waktu 2 hingga 3 jam lamanya. Kebayang nggak sih, semua anak-anak ini bisa mendalami perannya dan hafal satu persatu skenario di luar kepala. Salut! Indonesia emang gak pernah berhenti buatku takjub. Kali ini lewat Pati Sang Bumi Minatani. Mulai dari panorama alamnya hingga budayanya, semua bikin jatuh cinta. Indonesia, bangun!